Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Halo. Puji Tuhan. Sekalipun dengan tubuh yang kurang fit, tapi saya masih mendapat kemurahan, masih bisa berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Saudara, teman saya juga hamba Tuhan di Brebes, ya, sudah lanjut usianya juga, dan sekarang juga sedang menghadapi proses, ya, di mana paru-parunya ada benjolan, tumor apa ya, sehingga dia juga sedang berjuang, ya, walaupun dengan sesak napas. Saya tanya, masih menyampaikan firman Allah,
cuman sebentar saja. Ya memang sudah 75 yang di Brebes. Kalau saya masih 72. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan masih memberikan kekuatan untuk tetap bisa melayani Tuhan. Makanya sidang jemaat juga tetap dukung dalam doa ya supaya pekerjaan Tuhan dapat berjalan terus ya sampai ya saya melayani sampai titik yang terakhir. Ya, sama Tuhan masih beri kesempatan untuk layani terus. Sekalipun dengan tubuh yang kurang sehat, tapi Tuhan adalah sumber kekuatan saya sehingga saya bisa tetap berdiri di tempat ini. Puji Tuhan. Nah, saudara, pada zaman akhir ini banyak kehidupan manusia yang sudah kehilangan kebahagiaan. Apakah termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini? Mungkin kita sudah kehilangan kebahagiaan. Kalau dulu ya waktu saya masih sendiri, saya pikir bahagia kalau sudah menikah, kalau sudah punya istri bahagia. Memang dikatakan berbahagialah ya untuk menempuh hidup yang baru. Waktu itu berbahagia. Nanti lama-lama kebahagiaannya hilang. Ya paling tidak ya sedikit-sedikit penyesuaian, ada keributan sedikit, ya dapat diselesaikan. Tapi rupanya bukan karena dapat istri bahagia, bukan dapat suami bahagia, bukan mendapatkan anak bahagia, bukan mendapat pekerjaan bahagia. Itu bukan sumber kebahagiaan. Bukan mendapat kedudukan tinggi bahagia. Pokoknya perkara-perkara yang ada di dunia ini ya mungkin bisa membahagiakan tapi hanya sebentar. Lalu bahagia yang bagaimana yang Tuhan katakan? Ya, Tuhan Yesus menampilkan diri sebagai raja, seorang raja di atas segala raja dalam Injil Matius. Ya, sebab 4 Injil itu adalah menampilkan 4 sifat daripada Kristus. Injil Matius itu Yesus tampil sebagai raja di atas segala raja. Injil Markus itu Yesus tampil sebagai seorang hamba. Dan Injil Lukas sifat daripada Kristus sebagai manusia, dan Injil Yohanes Yesus tampil sebagai anak Allah. Ya. Nah, dalam Injil Matius Yesus tampil sebagai raja di atas segala raja terhadap orang yang miskin. Bagaimana kalau raja menghadapi orang miskin? Sikap orang miskin begitu didatangi raja, ya kadang-kadang yang namanya orang miskin didatangi orang besar, hanya merasa kecil. Tapi Tuhan katakan apa? Ya, Tuhan dalam penampilannya sebagai raja, segala raja, dia mengatakan kepada orang yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Nah ini ya, puji Tuhan. Mari kita baca Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan ya bahwa orang yang miskin di hadapan Allah itu dikatakan berbahagia. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau menurut akal kita, mau seorang miskin berbahagia, nyatanya orang miskin banyak yang susah. Ya enggak?
Apakah saudaraku yang kasih pada pagi hari ini, kita semua berbahagia? Orang kalau berbahagia itu bisa kelihatan dari apa? Ya. Tidak mungkin orang berbahagia, "Oh, saya berbahagia, benar berbahagia." Orang berbahagia itu wajahnya semeringah, tahu semeringah? Tahu ya? Senyum. Ya. Saya walaupun nggak enak badan ya disenyum-senyumin lah. Ya, ya oleh kemurahan Tuhan ya. Hanya di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, orang kalau susah banget. Tapi kalau di dalam Tuhan masih bisa senyum, masih bisa menyanyi, memuji Tuhan. Kalau di luar Tuhan nggak saya nyanyi. Coba suruh nyanyi orang yang susah. Lebih susah kok suruh nyanyi. Tapi di dalam Tuhan itu ada perbedaan. Sesusah apapun, kita sebagai anak Tuhan masih bisa menyanyi. Amin. Masih bisa nyanyi enggak? Ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Gimana sih? Apa Tuhan itu enggak salah? Orang miskin masuk berbahagia. Perkataan Tuhan itu tidak pernah salah. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang benar. Dia tidak pernah berkata salah. Tuhan selalu berkata benar, enggak pernah salah. Ya. Kalau Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu benar. Kalau kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa, merasa hebat, dan lain sebagainya lah, kita nggak akan bahagia. Sebab yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apakah kita pernah merasakan miskin? Pernah? Orang miskin itu gimana sih? Gak punya duit, gak punya apa-apa. Ya, sekarang saudara masih punya rumah, punya kendaraan, ya, punya macam-macam lah. Apakah kita masih sebagai orang yang miskin? Kalau saya di hadapan Tuhan ngaku, Tuhan, saya orang miskin. Makanya saya masih terus perlu Tuhan. Saya masih terus perlu pemberian-pemberian Tuhan. Sebab saya sadar, saya ini orang miskin. Jadi orang miskin itu adalah orang yang selalu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Terutama dengan Tuhan. Saya di hadapan Tuhan, saya merasa tidak ada apa-apanya. Saya tidak punya apa-apa. Saya miskin. Jadi miskin di hadapan Tuhan itu artinya adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Makanya dalam terjemahan lama di sana dikatakan berbahagialah orang yang rendah hati. Kalau di sini dikatakan orang yang miskin. Orang miskin tentu rendah hati. Ya bayar. Ya enggak? Oh, belum tentu loh. Kadang-kadang hatinya lebih tinggi. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan yang miskin ini bukan sembarang miskin. Miskin di hadapan Allah. Dalam terjemahan lama rendah. Tuhan tidak pernah berkata salah. Dia selalu berkata benar. Kita manusialah yang seringkali salah ngomong. Ya. Kalau Tuhan tidak pernah salah. Coba ya. Dalam Mazmur 33
33 ayat yang keempat. Mazmur 33 ayat yang keempat. Sebab firman Tuhan itu benar. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Benar enggak? Tuhan itu sempurna kok. Jadi kalau Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu benar. Benar. Yesaya 45. Yesaya 45. Ayat 19. Yesaya 45 ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, Ya, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. atau di tempat bumi yang gelap. Ya, Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, lalu berkata benar. selalu memberitakan apa yang lurus. Kita nggak usah bertanya lagi. Kalau Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, apa benar Tuhan tidak benar? Perkataannya benar. Aku tidak pernah Lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia? Kalau Tuhan berkatanya selalu benar, bagaimana dengan manusia? Firman Tuhan yang menjawab. Roma 3 ayat 3 dan 4. Bagaimana dan apa dikatakan oleh manusia? Firman Tuhan mengatakan, ya, Roma 3 ayat 3 dan 4. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Allah adalah benar. Dan- Siapa? Bagaimana dengan manusia? Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, Ya. supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Allah perkataannya selalu benar. Tapi semua manusia, saudara, saya, dikatakan semua manusia adalah saudara ngakuin enggak? Bahwa kita ini manusia ini dikatakan oleh firman Tuhan mengatakan semua manusia adalah pembohong. Bapak pembohong siapa? Ada bapaknya saudara pembohong itu. Iblis. Apa ya Om? Ya ada. Coba Yohanes 8 ayat 44. Ini yang seringkali cenderung kita lakukan. Ya. Apa yang dikatakan firman itu benar. Kalau Allah itu benar, tidak pernah salah, tapi manusia semua dikatakan adalah pembohong. Nah, coba Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, Nah, ada bapaknya, saudara. Ya, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. apa itu keinginannya? Ia adalah pembunuh manusia Ya, iblis sejak itu semula pembunuh manusia sejak semula. dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya, Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. terus Apabila ia berkata dusta, apabila ia berkata dusta atau bohong, ia berkata atas kehendaknya sendiri. ya. Sebab ia adalah pendusta Nah, dan bapa segala dusta. bapaknya harus punya bapak yang benar. Allah adalah Bapak kita yang di sorga, Bapak yang benar.
saudara kita yang lain ya, saudara sepupu kita, dia heran dan takut sama orang Kristen. Sebab apa? Orang Kristen menyebut Allah itu bapaknya. Coba kalau anak itu lapor sama bapaknya, wah ngeri ya. Ya. Orang Kristen tuh kalau menyebut Allah itu bapak, bapaknya jangan main sama anaknya. Jadi kalau laporan sama bapaknya marah. Wah. Ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Pembohong juga ada bapak. Iblis itu bapaknya pembohong. Semua manusia hampir dikuasai oleh iblis. Sehingga dari kecil sampai tua, kalau tidak mengalami ketebusan, kalau tidak ditebus oleh Kristus, dari kecil sampai tua tetap menjadi anaknya iblis. Makanya suka bohong. Semua manusia adalah pembohong, termasuk saya. Iya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan kalau kehidupan saya sudah ditebus menjadi milik Tuhan, dikatakan sebagai anak-anak Allah. Makanya harus dikurangi. Kalau dulu pinter bohong, sekarang harus semakin dikurangi itu bohongnya. Sebab kita ini bukan lagi anak pembohong. Kita ini adalah anak-anak tuh. Nah, kalau kita ini menjadi kehidupan yang suka bohong terus, berarti kita ini anak-anak Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau dulu kita anak iblis, sekarang kita jadi anak. Apakah saudara anak-anak Allah? Firman Tuhan mengatakan, coba Yohanes 1 ayat 12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, Ya, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ya, terus yaitu mereka yang percaya dalam namanya. saudara percaya Yesus, kita ini anak-anak Allah, bukan lagi anak-anak iblis. Sebabnya sebagai anak-anak Allah, dulu kita dikatakan sebagai pembohong, sekarang kita harus berkata, sebab Allah yang kita sembah Allah yang benar. Kalau firman Allah ada di dalam hati kita, nanti perkataan kita benar. Sebab apa yang keluar dari dalam hati, itu keluar melalui mulut. Nah, sebabnya hati kita perlu diisi oleh kebenaran firman. Makanya perlu ada ibadah, perlu firman Allah disampaikan, supaya hati kita diisi dengan firman. Semakin banyak firman di dalam hati kita, nanti semakin kelihatan perkataan kita. Banyak benernya. Tapi kalau hatinya kosong dari kebenaran firman, nanti banyak bohongnya. Tinggal apa yang mengisi hati kita. Semakin banyak diisi dengan firman, semakin benar perkataan kita bisa dipertanggungjawab. Ya. Si Om katanya badannya enggak enak, tapi kok ngomongnya bisa keras. Ya. Tuhan. Kemarin kepala muter, hampir muter saya buat tidur. Hampir muter lagi, buat tidur. Wah, mau vertigo lagi. Tapi saya berdoa Tuhan, mau ibadah masuk kepalanya muter terus. Kayak gangsinya. Tuhan tolong supaya saya diberi kekuatan, supaya bisa khotbah, nyampaikan firman. Jangan sampai nyampaikan firman nanti pas kepalanya muter jatuh, jemaatnya kaget lagi. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kesehatan. Enggak muter lagi. Kalau muter, saudara besrap. Saya juga
dalam nama Yesus saya pukul sendiri, dalam nama Yesus. Setan yang bikin buyang, bukan setan buyang. Gak ada setan buyang. Setan yang bikin kepala buyang, itu yang harus diusir. Ya, puji Tuhan bisa berdiri, bisa melayani, bukan karena kuatan, tapi karena Tuhan mengasihi saudara hingga saya diberi kekuatan untuk bisa menyampaikan. Saudara, jadi kita ini sebenarnya semua saja, ya, kita ini dikatakan oleh firman Tuhan, semua manusia adalah bohong. Tapi oleh kemurahan Tuhan kita sudah ditebus menjadi anak-anak Allah. Sehingga bukan lagi kita ini anak iblis, bukan anak bapak pembohong, tapi kita adalah anak-anak Allah. Ya, ini kita belajar berkata dengan benar. Sampai kita ini membohong sama lagi. Tuhan pakai kehidupan kita untuk berkata dengan benar, menjadi kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Setelah dengar firman sudah gereja, wah sekarang sudah bertobat, ngomongnya benar. Siapa yang dipuji? Tuhan. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dimuliakan. Berarti Tuhannya orang Kristen itu hebat, luar biasa, bisa merubah. Dari suka pembohong sekarang enggak. Kenapa? Takut sama siapa? Takut sama Tuhan. Ya. Haleluya. Coba kita baca Galatia 3 ayat 26. Galatia pasal 3 ayat 26. Galatia pasal yang ketiga ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus. Makanya kita bukan lagi anak-anak bapaknya pembohong, tapi kita adalah anak-anak. Harus berkata dengan benar. Itu tergantung bagaimana hati kita diisi firman atau tidak. Ada firman atau tidak. Kalau hatinya dipenuhi dengan perkara dunia, nanti yang keluar ya perkara-perkara dunia. Kalau hati kita diisi dengan firman, semakin banyak diisi dengan firman, nanti perkataannya tidak menyimpang dari kebenaran. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah menebus kita dari kehidupan yang lama, dari kehidupan dari orang-orang. Roma pasal 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, Roma ya. sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, Kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. anak-anak pembohong, semua manusia pembohong. Setelah kita percaya terima Yesus, ada di dalam Yesus, kita bukan lagi pembohong, dan dalam hidup kita ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera hanya ada di dalam. Di luar tidak ada damai. Jangan harap pada dunia. Ya, dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera. Kalau kita ada kerendahan hati, kita akan mengalami kebahagiaan. Seperti yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang
miskin di hadapan. Jadi ya kita menempatkan diri sebagai orang yang kecil, yang hina, yang miskin, yang selalu perlu Tuhan. Apakah saudara selalu memerlukan Tuhan? Ayo. Apakah saudara selalu perlu firman? Perlu benar? Perlu benar firman Allah? Cari sementara masih ada. Sebab satu waktu nanti kesempatan untuk mendapatkan firman nggak ada lagi. Nanti akan dunianya akan dilanda oleh kelaparan yang dahsyat. Bukan lapar makanan. Lapar dan haus akan firman Allah. Dan kalau itu sudah digenapi nanti kita baru cari, tidak akan dapat. Sekarang ini Tuhan masih beri waktu, beri kesempatan untuk kita bisa mendapatkan firman Tuhan dengan mudah. Tapi nanti, coba Amos. Kalau masa kelaparan yang dahsyat itu terjadi, ya, ayat 11 mulai ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Nah, itu pakai uang yang begitu banyak untuk mencari firman Allah pada waktu itu, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi ilahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Sampai tunggu nanti, begitu kelaparan yang dahsyat terjadi, bukan makanan, bukan haus akan air biasa, tapi akan mendengar firman. Kalau pada saat itu, walaupun uangnya banyak, pergi ke timur, ke barat, ke mana saja cari, nggak dapat, akhirnya rebah. Ya bangkit. Nah sekarang ini waktunya Tuhan masih berikan untuk kita bisa mendapatkan firman Tuhan dengan mudah. Ya, semakin banyak kita mendapatkan firman, semakin bahagia. Ya, sebab kita menempatkan diri sebagai orang yang miskin di hadapan Allah, kita selalu memerlukan Tuhan, kita selalu perlu pemberian Tuhan, terutama firman Allah yang dibuka rahasianya ini selalu kita butuhkan dan kita cari terus, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga pada waktu masa kelaparan nanti kita sudah berada dalam kelimpahan. Jangan sampai waktu kelaparan nubuatan Amos ini digenapi baru mau mencari, gak ada artinya. Uang yang begitu banyak kita gunakan untuk mencari firman gak dapat. Sekarang kita masih bisa dapat firman Tuhan dengan mudah. Tapi kalau waktu ini kita sia-siakan, tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, nanti kita akan masuk dalam nubuatan Amos ini baru mencari. Tapi saya nggak mau maksa juga. Orang kalau butuh, kalau lapar, dia pasti cari makan. Ya enggak? Nggak usah disuruh. Ya, orang kalau lapar pasti cari makan. Kalau kenyang, walaupun dikasih makanan yang enak, tetap sudah kenyang, nggak butuh. Sudah, sekarang saatnya kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mencari firman
Saudara kalau makan seminggu sekali kenyang enggak? Halo. Saudara kalau makan sekali seminggu kenyang enggak? Kenyang? Hebat. Kenyang ya. Kalau makan seminggu sekali, sehari sekali aja sudah. Loh ya, biasa 3 kali 4 kali makan. Jasmani. Nah, rohani kita juga harus diberi makan. Kalau mau hidup, manusia hidup bukan hanya oleh roti, bukan hanya oleh makanan jasmani, tapi perlu juga makanan rohani. Itulah perkataan Allah, firman Allah. Jadi rohani kita juga perlu dikasih makan. Apakah di rumah saudara setiap hari kasih makan rohaninya saudara? Setiap hari baca firman? Nah enggak. Nah loh. Wah. Di rumah baca firman? Wah hebat. Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Manusia semua pembohong. Oh, baca padahal Alkitab tidak pernah dipegang. Ya. Oh, om nggak tahu, saya tiap hari pegang HP terus, baca terus om. Ya sekali-sekali, yang lainnya lebih banyak. Ya, memang di HP kadang-kadang ada Alkitabnya kan. Nah, itu di HP ada om, tapi jarang dilihat, jarang dibuka. Atau sering dibuka? Nah jujur semua, puji Tuhan ya. Haleluya. Nah saudara, kalau mau bahagia, jadilah, tempatkanlah dirimu seperti orang yang miskin di hadapan Allah. Nanti pasti bahagia. Dan Tuhan tidak pernah berkata, kalau kita menempatkan diri sebagai orang miskin di hadapan Allah, Tuhan katakan, kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Jangan cuma berkatnya aja, firman Tuhan juga kita butuhkan. Makanya sudah berdoa, Tuhan saya perlu firman yang dibuka rahasianya, supaya saya semakin dipuaskan, semakin dikuatkan. Makanya saya mau gunakan waktu yang ada untuk mendapatkan firman. Selama Tuhan masih beri kesempatan sama. Jangan sampai terlambat. Kalau mau kenyang, tambah makannya. Ya. Haleluya. Setelah merasa cukup, oh enggak om, saya sudah kenyang. Hari Minggu sudah kenyang. Buat minggu lagi. Kalau masih mau lapar, masih mau makan, hari Selasa ada lagi sudah disediakan makanan di sini. Hari Kamis juga disediakan makanan di sini. Ya. Makanan firman. Saya bicara soal firman, makanan firman. Jangan makanan nasi. Firman. Ya, disediakan makanan firman. Semakin saudara sungguh-sungguh, semakin maju, semakin saya disibukkan untuk mempersiapkan makan. Kalau sudah cukup seminggu, nanti saudara membuat saya malas. Gak ada persiapan. Tapi kalau sudah semakin sungguh-sungguh, semakin merindukan, cari firman, saya semakin disibukkan. Habis minggu ini ibadah, ya, sore baca lagi, besok baca lagi buat puasa, habis baca lagi buat Kamis, baca lagi buat minggu, itu terus. Ya, selama Tuhan masih beri kekuatan kesehatan, saya selalu siap untuk. Bagaimana dengan jemaat? Apakah jemaat juga siap untuk cari dan mendapatkan firman selama Tuhan masih hidup? Atau sekarang nanti aja lah, kalau sudah nubuatan Amos digenapi, kalau masa kelapa. Roma 3 ayat 28, Roma ayat 28.
Roma 3 ayat 20. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dibenarkan karena iman. dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, kita ini dikatakan jadi orang benar karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi untuk dibenarkan saja belum cukup. Kita harus mau dikuduskan menjadi orang-orang kudus. Kalau kita ini sudah dibenarkan oleh iman, kita harus meningkat, harus menjadi orang-orang yang siap dikuduskan, masuk ke ruangan kudus, begitu ya. Kuduskan kekudusan. Bukti kita mengalami pengudusan nanti dalam ibadah kita bukan hanya berhenti di halaman, masuk ke ruangan. Dan di ruangan situ itu ada perlindungan Tuhan, ya. Dan di situ ada 3 alat itu menuju kepada 3 ibadah. Ibadah raya, ibadah doa, ibadah usaha. Kalau kita mau mendapat perlindungan Tuhan, hidup berbahagia bersama Tuhan, harus masuk ke dalam. Ya. Jangan di halaman terus, tapi kita harus masuk. Tidak mungkin saudara mau datang ke rumah lalu berdiri di halaman terus, tidak mungkin. Panasan, kehujanan. Ibadah Allah juga begitu. Kita rohani kita juga begitu. Jangan cuma percaya saja, ya, di halaman. Saya bertobat, dibaptis, itu masih di halaman, itu daerah kebenaran. Supaya kita betul-betul mendapat perlindungan Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Dan kita perlu bahagia juga. Tapi Tuhan katakan berbahagia orang yang miskin ya dapat iman. Kalau miskin kita selalu butuh Tuhan. Kalau nggak butuh Tuhan, kita jangan harap bahagia. Sebab Dia adalah sumber. Jadi kalau kita merasa miskin di hadapan Allah, kita selalu butuh Tuhan. Nah, ini tandanya orang miskin. Tapi kalau kita merasa kuat, merasa mampu, Malang, Jawa Timur. Juga Tuhan katakan orang-orang yang Yakub 2 ayat 5. Yakub pasal 2 ayat yang kelima. Yakub, surat Yakub belakang. Yakub pasal 2. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin untuk menjadi kaya dalam iman menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Kalau kita dianggap miskin oleh dunia, ya, nggak usah tersinggung juga. Orang miskin, nggak apa-apa. Biar dianggap miskin oleh dunia, tapi Tuhan pilih. Amin. Kalau kita dipilih Tuhan, bahagia nggak? Kita bersyukur kalau kita ini sudah menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Allah, ya.
Dan Tuhan berjanji akan memberikan kerajaan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, ya kita nggak dapat kerajaan Allah, nggak dapat surga. Nah, saya sudah iman, sudah beriman. Tapi kerajaan Allah itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, ya nggak bisa masuk surga. Nah, ini. Makanya jangan cuma iman aja, kita harus berharap. Ya. Iman, harap, kasih, itu yang meningkat. Dari iman ada pengharapan. Pengharapan masuk dalam kesempurnaan. Perlu kasih, perlu kita mengasihi. Banyak orang Kristen yang nggak mengasihi Tuhan. Ke gereja sih gereja, tujuannya apa? Supaya diberkati. Kalau sudah diberkati Tuhan, cukup. Kita cari Tuhan bukan hanya berhenti pada berkat-berkat. Kita perlu berkat yang rohani yang bisa menyucikan kita, membawa kita sampai kepada tujuan akhir yaitu kesempurnaan. Itu tujuan akhir. Sempurnaan yaitu menjadi sidang mempelai. Saudara rindu enggak jadi mempelainya Tuhan? Rindu? Mungkin kita nih saat ini sudah kehilangan kebahagiaan. Ya saya pikir punya suami bahagia, ternyata membuat saya tambah susah. Punya istri tambah susah. Punya anak katanya bahagia, tambah susah. Memang bukan itu yang buat kita. Kita menempatkan diri di depan Tuhan sebagai orang miskin yang selalu memerlukan Tuhan. Kita akan bahagia. Perkara dunia tidak ada yang bisa membantu. Tapi kalau kita ini selalu ya, kalau mendapatkan sesuatu daripada itu yang membuat Matius 18 ayat yang keempat. Matius 18. Sedangkan barang siapa merendahkan diri Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, ya, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. dan menjadi seperti anak kecil. Artinya memiliki hati yang rendah. Kerendahan hati itu. Orang yang memiliki kerendahan hati nggak gampang tersinggung. Orang yang gampang tersinggung itu orang yang, dan orang yang tinggi hati itu dibenci oleh Tuhan. Pilih mana? Mau dikasih atau dibenci? Mau dikasih apa yang mau dibenci? 1 Petrus 5 ayat yang kelima. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Suratan 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, tunduklah kepada orang-orang yang tua. dan kamu semua Kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. ya, Sebab Allah menentang orang yang congkak, Allah itu menentang orang yang congkak, yang sombong, yang tinggi hati. tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menjadi orang mau dikasih Tuhan yang memiliki gampang kesinggung. Wah, kesinggung sedikit marah, nggak dihargai sedikit marah, dihina sedikit. Tapi kita rubah. Jadi bukan jadi orang pemarah, tapi jadi peramah. Nah,
begitu saya. Dulu saya waktu datang pertama kali, mari datang lalu sapa lagi, mari. Iya sapa lagi terus sapa. Lama-lama berubah sudah. Saya sebelum mari, oh Allah, balaslah kejahatan dengan ya. Jangan jahat dibalas jahat. Oh loh, gak mau lihat, gak maunya bersama gitu. Gak akan apa lagi. Balaslah kejahatan dengan baik. Makanya semua orang gak belanya semua kenal. Bab saya kenal gak kenal, kalau saya lewat saya sapa. Hari pertama ditolak gak apa-apa, besok ketemu lagi. Mari gitu aja. Senyum. Ya. Senyum. Lama-lama orang kenal. Ya. Cari musuh gampang. Ya enggak? Kalau cari persaudaraan perlu pengorbanan, korban perasaan dan lain sebagainya. Itu pun dibanding dengan korbannya Kristus. Kita sudah disebut sebagai anak Tuhan. Ya kita harus memiliki sifat tabiat seperti Kristus. Bukan seperti iblis lagi. Yang sombong, yang congkak, yang garang dan sebagainya menakutkan. Anak-anak Allah itu sikapnya menjadi nama Tuhan dipermalukan. Ya enggak? Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Buatlah nama Tuhan dipermuliakan. Mazmur 119 ayat 140. Orang yang kecil, orang yang rendah hati, orang yang miskin di hadapan Allah. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Merasa miskin di hadapan Allah seperti Daud. Tapi apa? Tidak pernah melupakan. Selalu ingat firman, selalu butuh firman. Dan itu yang akan diangkat, akan dipermuliakan oleh Tuhan. Daud ini raja, tapi dia mengatakan aku ini kecil. Tapi dia tidak pernah melupakan. Kita mau dipilih menjadi milik Tuhan, menjadi kekasihnya. Bisa menganggap dari kita ini kecil, nah ini. Dan merasa tidak bisa buat apa-apa tanpa pertolongan penyertaan Tuhan. Kalau kita bisa ini, bisa itu, semuanya. Itu orang yang rendah hati. Tapi kalau orang yang congkak sombong, kalau manusia itu enggak berdaya, enggak ada apa-apa. Tapi kalau kita masih bisa kuat, masih bisa ada sekarang ini, bagaimana yang kita ada, itu semata-mata kan Tuhan. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan baik, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan. Ya, kalau kita sakit, kita jangan kalau sakit tak butuh Tuhan. Mau susah, mau senang, kita tetap perlu Tuhan. Itu tandanya miskin dan bahagia. Tuhan berkati ya. Nah, saya serahkan kepada Isaya untuk Pak Ujian.